Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak M. Abu Plaza Jihad, Eskom MTI, selaku pengampu mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi, dan teman-teman sekalian yang akan menonton video YouTube ini. Perkenalkan, saya Mailina selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi yang berjudul Internet of Things. Dan kali ini tentunya saya tidak sendiri, tentunya saya bersama teman-teman saya. Pemateri pertama yaitu Rani Salma Hakim. Pemateri kedua akan dibacakan oleh Navita. Pemateri ketiga akan dibacakan oleh Fauzi. Kepada Rani dipersilahkan. Definisi Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana objek fisik seperti perangkat elektronik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan sistem industri terhubung ke internet untuk mengumpulkan dan bertukar data. IoT memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa campur tangan manusia, menciptakan sistem yang lebih cerdas dan efisien. Sejarah dan perkembangan IoT. Ide awal IoT berasal dari tahun 1980 ketika konsep mesin pintar diperkenalkan. Pada tahun 1999, Kevin Ashton memperkenalkan istilah Internet of Things. Saat bekerja di Mid Auto ID Center, kemudian pada tahun 2000-an, perkembangan teknologi sensor, jaringan nirkabel, dan cloud computing mempercepat implementasi IoT. Hingga saat ini, IoT telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari dan beberapa sektor, hingga rumah pintar hingga industri. Konsep dasar IoT: perangkat terhubung atau things, objek fisik yang dilengkapi dengan sensor dan aktuator. Konektivitas adalah menghubungkan perangkat ke jaringan untuk berbagi data. Lalu data dan analistik dikumpulkan dan dianalisis untuk menghasilkan wawasan atau tindakan otomatis. Arsitektur IoT. Komponen utama IoT yang pertama adalah perangkat atau things, sensor, aktual, dan perangkat pintar. Yang kedua adalah gateway, yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan internet. Yang ketiga, cloud platform, tempat penyimpanan dan analisis data. Lalu yang terakhir adalah aplikasi untuk memberikan antarmuka pada pengguna untuk mengakses data. Saya akan melanjutkan materi kedua. Lapisan-lapisan dalam arsitektur IoT. 1. Lapisan perfection mengumpulkan data dari lingkungan melalui sensor. 2. Lapisan network mentransfer data ke cloud melalui protokol komunikasi. 3. Lapisan application, aplikasi yang memproses dan menampilkan data kepada pengguna. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras, sensor, aktuator, microcontroller seperti Arduino, Raspberry Pi. Perangkat lunak, sistem operasi perangkat, platform cloud, dan aplikasi pengelolaan data. Teknologi pendukung IoT, jaringan dan protokol komunikasi. Wi-Fi digunakan untuk koneksi lokal berkecepatan tinggi. Bluetooth untuk komunikasi jarak pendek antar perangkat. Zigbee protokol hemat energi untuk jaringan perangkat kecil. MQTT protokol komunikasi yang ringan untuk transfer data antar perangkat IoT. Cloud computing dan edge computing. Cloud computing, data dikirim ke cloud untuk penyimpanan dan analisis. Edge computing, data diproses di dekat sumbernya untuk mengurangi latensi. Big data dan analisis data. IoT menghasilkan volume data besar yang dianalisis untuk memberikan wawasan. Teknologi seperti machine learning dan AI digunakan untuk analisis prediktif. Aplikasi IoT dalam berbagai sektor. Rumah pintar, smart home. Perangkat seperti lampu pintar, termostat pintar, dan sistem keamanan integrasi dengan asisten virtual seperti Alexa atau Google Home.
industri, pemantauan kondisi mesin untuk mencegah kegagalan, kesehatan IoT, healthcare, pemantauan pasien jarak jauh melalui perangkat medis, alat bantu diagnosis yang terhubung ke cloud. Saya akan melanjutkan materi yang ketiga, transportasi dan logistik. Kendaraan otonomi menggunakan sensor dan IoT untuk navigasi pelacakan barang dalam rantai pasok menggunakan GPS dan RFID. Pertanian, sensor kelembaban tanah dan untuk mengelola irigasi drone yang memantau tumbuhan tanaman. Keamanan dan privasi dalam IoT. Tantangan keamanan dalam IoT, banyak perangkat IoT tidak memiliki sistem keamanan yang memadai, rentan terhadap serangan siber seperti DDoS. Risiko privasi dan perlindungan data yang dikumpulkan perangkat IoT dapat disalahgunakan dan pentingnya enkripsi dan kebijakan privasi yang kuat. Solusi dan praktik terbaik dalam keamanan IoT menggunakan dua autentikasi dua faktor, yaitu pembaruan perangkat lunak secara berkala dan implementasi viral dan enkripsi data. Tantangan dan masa depan IoT. Hambatan implementasi interoperabilitas antar perangkat, biaya tinggi untuk infrastruktur, kekhawatiran tentang privasi data. Tren masa depan dalam IoT, 5G, koneksi lebih cepat dengan latensi rendah. AI, integrasi kecerdasan buatan untuk mengambil keputusan otomatis. Blockchain, meningkatkan keamanan dan transportasi data IoT. Perkembangan kebijakan dan regulasi, pemerintah mulai menetapkan standar keamanan untuk perangkat IoT. Perlindungan konsumen menjadi fokus utama. Studi kasus IoT, contoh implementasi IoT dalam dunia nyata. Smart City Barcelona, sistem pencahayaan dan pengelolaan lalu lintas berbasis IoT. Amazon Geo, toko tanpa kasir dengan sistem IoT dan AI. Analisis manfaat tantangan. Manfaat efisien operasional, pengurangan biaya dan meningkatkan layanan. Tantangan masalah keamanan, integrasi teknologi dan biaya. Praktik dan eksperimen IoT, membangun proyek IoT sederhana, contoh membuat sistem pemantauan suhu menggunakan Arduino dan sensor DHT11. Program dasar perangkat IoT menggunakan bahasa program seperti Python dan CSS untuk mengontrol perangkat. Mengintegrasikan perangkat IoT dengan platform cloud, mengirim data sensor ke cloud, misalnya AWS Cloud atau Microsoft Azure Cloud, untuk dianalisis dan ditampilkan. Harapannya presentasi tentang Internet of Things dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman yang sudah menyimak video ini. Saya akhiri presentasi ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum